Di Gua Hira kan Nabi kita itu kadang 3 hari, kadang seminggu, kadang bahkan ada sebulan Nabi itu hanya balik ke rumah. Nah, di situ Sayyidatuna Khadijah dengan cinta yang luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu bahkan diriwayatkan senantiasa mengantari Nabi nih ke Gua Hira. Mau naik ke gunung tuh tinggi benar, padahal umur Sayyidah Khadijah waktu itu berapa tahun? Sudah tua, umur 50 tahun. Sayyidah Khadijah menikah lawan Nabi, umur Sayyidah Khadijah umur 40. Umur Nabi Muhammad waktu itu umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW ketujuh ke Gua Hira itu ketika umur Nabi sudah beranjak 35 tahun. Ketika umur Nabi 35 tahun, berarti umur Sayyidah Khadijah berapa? Berapa? 35 kurang 10? 35 kurang 10, 25. Berarti umur Sayyidah Khadijah waktu itu 50 tahun. Coba bayangkan, naik ke Gua Hira, naik ke atas bukit. Oh, tinggi benar bukitnya. Bahkan ada orang berkisah naik orang-orang anom naik ke Gua Hira, orang suah naik ke situ tuh orang umrah naik ke Gua Hira itu batis engkal naik ke atas gunung tadi. Wah, ini betangga lah. Berari kayak Pak, bayangkan kada betangga. Kadang malam Sayyidah Khadijah mantari. Itu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad luar biasa. Dan itulah sebabnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat mencintai Sayyidatuna Khadijah. Dan itulah wanita yang salihah, wanita yang dirindukan surga. Surga yang merindukan lain ingin merindu surga, tapi surga yang merindukan kedatangannya. Kenapa Sayyidatuna Khadijah dicintai Nabi? Kenapa Sayyidatuna Khadijah? Bahkan Allah Ta'ala cinta kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan Allah Ta'ala menitipkan salam lewat malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Dan waktu itu Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, sampaikan salam dari Allah kepada Sayyidah Khadijah, dan sampaikan salamku juga kepada Sayyidah Khadijah. Dan di dalam syair itu disebutkan, wa fuzti bisalam, wa fuzti bisalami mi rabbinar rahimi. Sungguh kau mendapatkan keberuntungan. Wafuzti bisalami, dan kau mendapatkan keberuntungan dengan salam, mendapatkan salam mirabbinar rahimi. Dari siapa salamnya? Dari Tuhan yang maha kasih sayang. Allah Ta'ala memberikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa? Karena Sayyidah Khadijah memiliki akhlak yang luar biasa. Nah, seseorang itu akan bernilai apabila akhlaknya itu terpuji luar biasa. Coba Sayyidah Khadijah kayak apa orangnya? Kesetiaannya kepada suami, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau memberikan keamanan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala Nabi Muhammad merasa kesedihan. Sayyidah Khadijah memberikan rasa aman, rasa tentram di hati baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad SAW, waktu pertama kali wahyu datang, malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi? Ma'an Nabi Qari'in. Aku kan bisa baca Nabi. Betul, yang ulang Iqra. Itu turun surah apa namanya? Surah apa? Surah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surah itu turun. Surah namanya
Hmm? Nah, Iqra surah Al-Fatihah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira ke rumah, langsung ke rumah dengan keadaan gemetar. Kayak apa? Langsung Sayyidah Khadijah memeluk Nabi, memberikan keamanan kepada Nabi, bahkan membisai Nabi. Bahasa kitanya tuh membisai Nabi supaya kada gelisah, supaya kada risau tuh. Nah, bahkan Nabi Muhammad SAW dan di sini itu Sayyidah Khadijah membenarkan waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Kan Nabi diutus, dan waktu Nabi diutus, siapa orang yang pertama masuk Islam? Siapa orang yang pertama kali beriman, mengimani, mempercayai, meyakini Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah? Siapa orang yang pertama kali mengimani, mempercayai? Siapa? Yaitu Sayyidatuna Khadijah. Nah, dan dari kalangan perempuan itu orang yang pertama beriman kepada Nabi yaitu istri beliau yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Kalau dari jihad laki-laki orang dewasa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dari kalangan budak, orang yang pertama masuk Islam yang mengimani Nabi dari kalangan budak itu Bilal bin Rabah. Kalau dari kalangan budak yang dimerdekakan itu Zaid bin Harithah, budak Nabi, budak yang dimerdekakan Nabi. Itu orang pertama beriman. Siapa orang yang pertama beriman, yang yakin kepada Nabi Muhammad dari kalangan anak kecil? Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dan itu adalah di antara tanda-tanda perempuan yang Allah cintai. Perempuan yang akhlak di antara akhlak Sayyidah Khadijah itu apa? Memberikan keamanan di hati suaminya, memberikan ketenangan, memberikan kehangatan, memberikan keamanan ketika suaminya merasa gelisah. Nah, itu di antara akhlak perempuan salihah. Dan di antaranya lagi yaitu wanita yang mendukung suaminya. Coba lihat bagaimana Sayyidah Khadijah memberikan keamanan, memberikan rasa nyaman di hati suaminya. Bahkan disebutkan di dalam syair itu, amanti birrusuli wa nasu bil kufuri. Itulah engkau wahai Sayyidah Khadijah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengimani Nabi Muhammad SAW. Amanti bil bashiri wan nasu bil kufuri. Sayyidah Khadijah itu engkau beriman, mempercayai baginda Nabi Muhammad SAW, wan nasu bil kufuri, sedangkan manusia tuh banyak mengingkari Nabi, kada mengimani Nabi. Sayyidah Khadijah beriman, mempercayai Nabi. Nah, itu memberikan keamanan kepada Nabi, memberikan rasa tenang di dalam hati. Dan di antaranya lagi, di antara akhlak Sayyidah Khadijah yaitu mendukung, memberikan dukungan penuh, memberikan support system, memberikan support kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di antaranya apa? Bahkan bukan hanya dengan tenaga, tapi dengan harta. Seluruh harta yang dimiliki Sayyidatuna Khadijah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Coba dibayangkan, coba kita bayangkan, Sayyidatuna Khadijah itu saudagar kaya yang berada di kota Mekah, orang sugih, banyak bisi harta, dagangannya luar biasa pesat naik, orang terkaya di kota waktu itu.
diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesan apa? Kesan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di situ Sayyidah Khadijah memberikan dukungan penuh, memberikan support kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan ada hanya waktu Sayyidah Khadijah hidup aja, bahkan ketika Sayyidatuna Khadijah hendak meninggal, Sayyidah Khadijah sangat berucap kepada Nabi, wahai suamiku, ya Rasulullah, wahai suamiku, aku minta maaf, aku memohon maaf, minta ridha kepadamu jikalau selama hidup nakada belum menjadi istrinya. Artinya itu apabila bila pian suatu saat hendak berdakwah melewati lautan, hendak nyebrang laut, maka gali kuburku Sayyidah Khadijah, kumpulkan tulang belulangku untuk kau jadikan sampan, dijadikan lanting supaya kau nyebrang. Bagaimana perjuangan Sayyidah Khadijah. Maka itulah perempuan-perempuan yang dirindukan surga, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dan Sayyidah Khadijah itu lahir 15 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi Sayyidah Khadijah itu digelar dengan At-Tahirah, Khadijah At-Tahirah. Kenapa disebut At-Tahirah? Tahirah itu artinya suci. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini yang mana suatu kenapa disebut Sayyidah Khadijah At-Tahirah? Karena beliau itu terlepas jauh dari kebiasaan jahiliyah. Nah, jadi di zaman jahiliyah itu bahari, zaman jahiliyah orang-orang di Mekah tuh rakyat binian di kota Mekah bahari masa jahiliyah sebelum Nabi lahir tuh, itu tuh orang tawaf di Ka'bah tuh betilanjang. Nah, orang tawaf di Ka'bah, mengulingi Ka'bah tuh betilanjang, binian betilanjang bulat, kada pakai kada sehelai pun kain yang menutupi tubuh perempuan jahiliyah. Nah, tawaf di Ka'bah tuh ngelilingi Ka'bah, berbaju kada, selawar kada, betilanjang bulat, bibinian. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Ngelilingi Ka'bah tuh, ngelilingi Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sejak zaman, sudah lawas Ka'bah itu dah. Nah, siapa yang menganut suatu itu Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Nah, jadi orang-orang jahiliyah, orang-orang masa patrah tuh, masa-masa jahiliyah, kada ada Nabi diutus nih, imbah Nabi Isa. Nah, betul ada diutus Nabi. Nah, orang jahiliyah itu bibinian di Mekah tuh tawaf mengelilingi Ka'bah itu betilanjang. Dasar bujur betilanjang, kada ada berpakaian sahalai pun, kada ada betilanjang bulat. Jadi bayangkan bibinian betilanjang bulat ngelilingi Ka'bah. Kayak apa? Itu kebiasaan orang jahiliyah. Nah, sedangkan Sayyidatuna Khadijah kada pernah ikuti kebiasaan orang jahiliyah tersebut. Makanya Sayyidah Khadijah itu disebut dengan At-Tahirah. Dan lagi Sayyidah Khadijah, kebiasaan orang jahiliyah itu apabila bibinian tuh belum kawin, umur sudah menginjak usia nikah tapi belum menikah juga, umur bibiniannya sudah waktunya kawin nih, umur sadar kawinnya tapi kada kawin belum. Kayak apa? Inya mau makan, umum makan di Mekah. Jadinya siapa yang hendak main lawaninya datang ke rumah, terserah siapa aja main. Jadi mainnya lawan lakian, main berzina, main dan kena bila hamil beranak
keluar anaknya, lihati siapa yang paling mirip anaknya, berarti itu abahnya. Misal 10 orang nih, bibinnya nih kada kawin belum, pengumumannya berapa orang siap, berapa orang laki hendak masuk ke rumahnya, anak main tadinya boleh. Kaina bila sudah lahir betianan, lahir anaknya, lihati muha anaknya siapa yang paling mirip, berarti itu abahnya, hanya kawin. Nah itu orang bahari zaman jahiliyah, supaya dapat laki, supaya mendapatkan laki. Itu caranya orang-orang jahiliyah. Nah sedangkan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu beliau jauh daripada kebiasaan jahiliyah, kada yang mau patisidin, bahkan menyembah berhala pun kada sidin. Makanya Sayyidah Khadijah itu disebut, digelar dengan Sayyidatul Khadijah Al-Kubra, Sayyidah At-Tahirah, Khadijah At-Tahirah. Itu luar biasa. Dan disebut lagi juga Sayyidul Quraisy, Sayyidatul Quraisy, pemimpinnya perempuan-perempuan Quraisy. Jadi Sayyidah Khadijah orangnya luar biasa. Nah, apalagi di antara akhlak Sayyidah Khadijah, orangnya pemurah, orangnya pemberian benar. Dan pemurah itu memang di antara tanda seseorang itu wali Allah, kekasih Allah. Bahkan ada disebutkan as-sakhi habibullah walau kana fasika. Itu kah dia apa? Orang yang pemurah itu kekasih Allah sekalipun dia fasik. Wal bakhil as-sakhi, apa lawan sakhi apa bakhil itu musuh Allah walaupun dia berilmu dan tanah. Jadi orang tanda orang berilmu, tanda orang disayangi Allah, kekasih Allah itu orangnya pemurah. Jadi wali-wali Allah tuh tandanya tuh ada orang yang berisi sifat pemurah. Nah, Sayyidah Khadijah itu luar biasa orangnya pemurahnya. Bahkan seluruh harta yang tadi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantu agama Islam. Nah, jadi kita mudah-mudahan dengan kita membaca sedikit manakib tentang Sayyidatuna Khadijah ini, mudah-mudahan kita kawa amalkan, kawa empati, kawa ikuti akhlak baginda Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang mana walaupunnya kada kawa banyak sedikit barang aja kita napa kawa kita empati, misal pemurah, pemberian. Nah kita mudah-mudahan kawajib bersifat pemurah, dan kita niatkan mengikuti Sayyidah Khadijah untuk menyenangkan hati beliau. Kita misal memberi orang bersedekah walau 2.000 aja, mereka kanakan 2.000. Niat mau pati Sayyidah Khadijah, menjadi pemurah sebagaimana Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini kawa mengikuti Sayyidah Khadijah. Kenapa lagi? Banyak lagi. Ya Nabi, apa kata Nabi? Bahkan Sayyidah Aisyah. Nah Sayyidah Aisyah itu istri Nabi paling anom. Itu sangat cemburu benar kepada Sayyidah Khadijah. Padahal bertamuan tanya kerusuhan lawan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sudah meninggal, tapi Nabi tetap mengingat-ingat, menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu orangnya sangat-sangat banyak membantu Nabi, sangat berjasa kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika itu Sayyidah Aisyah menyambat kepada Nabi itu, saking cemburunya nih lawan Khadijah, sawat bau ucap. Karena pian mengingati itu bahasa kitanya nih, orangnya sudah meninggal dah, pian tuh sudah Allah ganti akan lawan perempuan yang lebih anom nih, lebih bungas nih, sarik Nabi langsung. Nabi berubah nama Nabi langsung. Karena Pak ya tadi, karena aja Nabi amanat bi hina kadzaban nas. Itu kah karena Sayyidah Khadijah itu beriman kepadaku, percaya lawan aku ketika manusia tuh mendustakan aku aja Nabi.
Sayyidah Khadijah luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda menyebutkan, Nabi laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu ma yuhibbuha. Aku diberikan di dalam hatiku nih, diberikan di dalam hatiku ini rasa cinta yang luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Sampai kita di seorang yang sudah meninggal tatap Nabi SAW sampai bini Nabi lain tuh cemburu. Menurut wah ini bini ampat nang ada bini tuha nang cemburu lawan bini anum, ada ini bini anum cemburu lawan bini tuha. Maka bini tuhanya sudah meninggal ulang, kenapa dicemburui lagi? Berarti itu orang luar biasa. Karena apa? Karena akhlak yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijah yang membuat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang membuat ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW satu tempat untuk Sayyidah Khadijah yang begitu tinggi luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah berikan keberkahan tersebut kepada Sayyidatuna Khadijah. Semoga Allah berikan kita semua ilmu yang sebagaimana yang Allah berikan kepada Sayyidatuna Khadijah, dan Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Allah mudahkan, Allah lapangkan hati kita, Allah mudahkan segala urusan yang ada di dunia dan akhirat. Segala urusan kita, segala hajat-hajat kita Allah kabulkan dengan berkat Sayyidatuna Khadijah. Ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir nabi wa alihi bisiril Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.